Hai, aku lagi art terapi nih, sambil pengen ngobrol-ngobrol aja. Biasanya tuh kalau art terapi biasanya kalau ada pikiran-pikiran yang mengganggu tuh aku cuman tulis di belakang, tapi hari ini aku pengen bercerita aja tentang hal-hal yang udah kulalui di tahun 2024, terutama karena 2024 itu di hidup aku ya, aku merasa penuh ujian yang tidak habis-habisnya datang silih berganti gitu. Jadi aku punya sebuah goal besar yang mana untuk mencapai goal ini tuh aku perlu banyak effort ya, dan uang yang gak sedikit juga, tapi dalam perjalanannya tuh ternyata gak semudah itu untuk mencapainya. Jadi ketika dapat ujian, aku ternyata menyadari bahwa aku tuh udah menjadi orang yang sangat berbeda dengan diri aku di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau aku di tahun-tahun sebelumnya, ketika aku dapat ujian, udah pasti aku akan merasa Allah tuh jahat banget sih sama aku. Atau kalau aku nggak merasa kayak gitu, aku merasa kenapa aku harus dapat ujian terus gitu. Tapi surprisingly di tahun 2024 tuh aku nggak pernah ngucapin hal itu ketika aku dapat ujian, dan aku selalu uh, hampir nggak pernah nangis sih ketika aku dapat ujian, padahal sebelum-sebelumnya tuh mungkin pasti akan menangisi ujian itu gitu loh. Kenapa aku harus mengalami ini lagi, aku harus nerima ujian ini gitu. Tapi di tahun 2024 tuh aku nggak mengalami itu, karena di awal tahun 2024 aku tuh udah berusaha banget untuk berusaha menjadi orang yang lebih mudah bersyukur, untuk melihat sesuatu tuh dengan cara yang lebih positif. Jadi aku sering banget mengulang-ulang ke diri aku gitu, bahwa ketika ada ujian itu tuh datang untuk membuat aku jadi lebih baik. Ujian itu datang untuk menggugurkan dosa-dosa aku. Jadi sebelum Allah itu memberi apa yang aku inginkan, nih mungkin aku kan banyak dosa nih, sehingga bikin doa aku tuh nggak terkabul gitu. Jadi dengan adanya ujian itu juga sebagai penggugur dosa aku, membuat diri aku jauh lebih baik, sehingga aku jadi pantas gitu menerima atau doa yang aku minta. Nah, selain itu kan pasti eksekusinya tuh nggak semudah itu ya. Ketika kita udah yakin ya udah Allah pasti akan tolong, yakin, ketika pertolongan itu datang, nggak datang mungkin kita merasa wah udah lama banget nih nggak datang, pasti kan keimanan tuh akan diuji. Nah selanjutnya tuh aku selalu meyakinkan diri aku bahwa ini tuh pasti bakal berlalu, dan ketika ujian itu tuh besar, semakin lama aku tuh harus bersabar untuk menghadapi ujian itu, maka semakin besar juga hadiah yang akan aku dapatkan. Bukan semakin besar, mungkin semakin istimewa juga hadiah itu akan aku terima gitu. Aku nggak tahu apa yang akan Allah siapkan di depan sana gitu, sehingga aku harus melewati ujian ini. Tapi kan aku udah mengorder nih hadiahnya. Bisa jadi yang akan diberikan itu ya apa yang aku minta, atau kalau nggak diberikan apa yang aku minta ya pasti akan diganti yang lebih baik kan, kayak gitu. Jadi aku melewati hari-hari tuh dengan meyakinkan diri setiap hari bahwa Allah tuh pasti akan tolong, dan begitu ketika pertolongan itu datang tuh bener-bener merasa bahwa ini tuh yang terbaik. Jadi udah nggak komplain nih, kenapa harus kayak gini jawabannya, kenapa kayak gitu, kenapa tidak sesuai dengan harapan kita jawabannya. Tapi aku nggak pernah melakukan itu karena udah merasa bahwa ini tuh udah dikasih yang terbaik, jadi ya udah diterima aja gitu. Terus aku juga sering banget ketika punya ujian gitu, merasa apa sih yang harus dilakukan supaya si solusi ini lebih cepat mendekat gitu kan. Aku sering menonton kajian-kajian ustadz-ustadz gitu. Nah aku juga pernah nonton bahwa kata Ustadz Hadi Hidayat, ketika kita punya ujian dan merasa bahwa semua pintu ujian itu tuh
di bumi ya, pintu usaha di bumi untuk menyelesaikan ujian itu udah tertutup. Maka itu tuh saatnya kita tuh minta ke Allah, karena itu udah nggak ada hijab antara doa kita dengan Allah gitu. Jadi aku juga pernah ada di momen itu. Jadi ketika ujian itu datang, aku udah selalu berdoa, selalu bilang dalam sholat, setelah sholat gitu aku selalu bilang bahwa aku ridho dengan semua ujian yang diberikan kepadaku sebagai penggugur dosaku, sebagai takdir hidupku tuh aku udah ridho. Terus yang kedua, setelah ridho itu aku selalu berdoa ketika aku pengen sesuatu gitu. Misalnya, wah kayaknya sore ini tuh kalau makan bakso tuh enak ya gitu. Tiba-tiba pas suami pulang kerja dia bilang, ayo kita makan bakso gitu. Dan itu tuh aku merasa yang wah ternyata bener, ketika kita tuh lagi dalam kondisi bener-bener pasrah dengan Allah, bener-bener menyerahkan diri kita tuh, dan ketika semua pintu bumi tuh udah tertutup, nggak ada lagi usaha yang bisa kita lakukan, tuh bener-bener nggak ada hijab antara doa kita dan Allah gitu. Jadi doanya tuh langsung dikabulkan. Walaupun untuk aku sendiri tuh doa untuk menyelesaikan masalah itu, solusi untuk menyelesaikan masalah itu tuh belum ada gitu. Tapi doa-doa yang lain tuh lebih gampang gitu loh terkabul. Dan ya emang aku harus menunggu beberapa saat untuk menemukan solusi dari semua masalah-masalah yang aku alami gitu. Tapi di balik itu juga ada hikmah yang bisa aku ambil. Ketika HP aku rusak, aku jadi bisa lebih fokus mengerjakan pekerjaan yang aku butuhkan gitu loh, karena nggak ada distraksi kan. Jadi aku kayak lebih punya banyak waktu untuk bener-bener fokus gitu ke situ. Dan ketika aku udah punya HP, aku tuh lebih mudah gitu loh untuk fokus mengerjakan itu, karena HP-nya tuh udah nggak terlalu terikat banget gitu loh dengan HP. Ibaratnya selama beberapa bulan aku nggak punya HP itu tuh aku jadi kayak mendetoks diri aku dari sosmed, dari orang-orang yang nggak perlu untuk aku gubris, misalnya mungkin gosip artis lah atau anything ya. Jadi kayak terdetoks banget tuh dari kejadian kehilangan HP itu. Jadi aku juga punya banyak habit-habit baru karena aku tadi nggak punya HP yang bisa aku lakukan gitu. Nah, menurut aku itu tuh hikmah yang sangat luar biasa, karena itu juga yang bikin aku tuh jadi lebih gampang untuk merapikan kehidupan aku yang sebelumnya tuh menurut aku mungkin lebih berantakan ya. Kayak yang kalau bangun pagi tuh masih main game. Sekarang misalnya bangun pagi lebih bisa belajar dulu atau journaling atau melakukan hal yang lebih bermanfaat gitu loh dibandingkan sebelumnya yang mungkin sampai jam 7 pagi tuh mungkin akan dihabiskan dengan main game. Terus hal lain yang aku rasakan dari nggak ada HP itu, aku dilindungi dari banyak hal sih, mungkin hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi ketika aku masih punya HP itu. Jadi aku belajar buat percaya bahwa ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, menghilangkan sesuatu dari kita atau menunda doa kita, itu salah satunya karena Allah tuh ingin melindungi kita dari hal-hal yang gak baik, supaya itu gak terjadi di hidup kita gitu. Jadi buat kalian yang juga lagi mengalami masalah yang tidak kunjung selesai, mungkin kalian merasa ini tuh berat banget, gak selesai-selesai, gak ada ujungnya, coba untuk percaya, berserah diri sama Allah, percaya bahwa semua ujian yang diberikan ke kita itu tuh sebenarnya udah ada solusinya, bahkan sebelum ujian itu tuh sampai ke kita. Dan introspeksi diri, kenapa kita tuh dikasih ujian itu, apa sih sebenarnya yang pengen Allah ajarkan sama kita, apa sih sebenarnya yang pengen Allah tuh minta kita untuk lakuin gitu.
mungkin selama ini kita kurang bersabar ketika punya ujian, atau selama ini tuh kita tuh ketika ada ujian tuh cuman bisa mengandalkan orang lain doang, jadi kita sebenarnya tuh nggak pernah lulus dari ujian itu. Apalagi misalnya ini tuh ujian yang polanya berulang ya, mungkin kita tuh nggak lulus dari ujian itu karena ya kita tuh nggak bisa merubah respon kita terhadap ujian tersebut gitu. Jadi kita perlu introspeksi diri juga ketika kita tuh dapat ujian, kenapa si ujiannya tuh sama, apalagi kalau ujiannya sama ya, misalnya seringnya ujiannya karena mungkin nggak punya uang, padahal punya pekerjaan tapi sering kehabisan uangnya. Kita mungkin harus introspeksi diri, apakah kita tuh mungkin ya nggak boros kan sifat yang buruk ya, nggak pintar mengatur uang, atau mungkin karena kita menunda amanah orang yang ada di kita, atau karena kita tuh masih ada keluarga kita yang nggak sejahtera gitu. Misal apakah kita tuh nggak memperhatikan orang tua kita, atau kita kurang bersedekah, atau ya hal-hal lain lah yang bisa menghambat rezeki. Jadi selain sabar, menurut aku kita juga perlu mengkontemplasi diri kita sih, kenapa kita tuh dapat ujian ini. Karena ketika kita dapat ujian kan biasanya kita tuh belum tahu ya apa sih maknanya, apa sih hikmah yang akan kita dapatkan dari ujian ini. Tapi kalau aku biasanya aku akan mencoba menerka-nerka apa sih sebenarnya yang Allah inginkan. Ketika HP aku rusak, oh mungkin Allah pengen aku belajar lebih serius sebelum impian itu tuh dikasih ke aku, sebelum aku bisa mencapai. Kalau misalnya HP aku nggak rusak, aku belajarnya nggak serius, mungkin itu tuh ketika Allah kasih ujian itu dan aku belum siap, itu akan membuat aku susah gitu di masa yang akan datang, kayak gitu. Terus menurut aku juga ada hal-hal yang kadang kita tuh perlu untuk ya udah terima aja ujiannya tanpa kita harus tahu juga apa hikmahnya. Karena nanti hikmahnya mungkin karena ada perubahan di diri kita, gimana cara kita merespon suatu masalah itu sendiri. Mungkin yang dulunya gampang marah-marah, kalau ada masalah menjadi gak gampang marah-marah lagi gitu. Jadi ada hal-hal baik dan ada hal-hal yang emang perlu kita tunggu aja, apa sih sebenarnya makna dari ini. Selain itu aku juga biasanya tuh sering banget ketika dapat ujian tuh buat minta maaf sih, istighfar. Karena kan ujian adalah salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosa kita kan. Jadi selanjutnya juga memperbanyak istighfar. Dan yang sering aku lakukan ketika ada ujian adalah, atau aku merasa hidup aku nih kayaknya agak sulit nih gitu kan, aku berusaha untuk membantu orang lain dengan apapun yang aku punya, walaupun cuma memberikan informasi gitu ke orang lain. Karena ketika kita membantu orang lain kan, maka Allah juga akan bantu kita kan. Ketika kita mempermudah hidup orang lain, maka Allah akan mempermudah hidup kita gitu. Jadi aku biasanya akan melakukan hal itu, dan itu tuh bikin diri kita tuh merasa jadi lebih positif dengan untuk merespon ujian-ujian atau hal-hal buruk yang ada di hidup kita gitu loh. Nah, hal lain yang aku lakukan juga ketika ini, nggak aku lakukan cuman ketika aku punya ujian aja ya, ketika enggak pun aku sekarang gampang banget untuk mendoakan orang. Jadi aku tuh sering merasa guilty gitu loh, misalnya ada bapak-bapak tua yang jualan tapi aku nggak beli gitu, karena misalnya aku nggak punya uang kecil, atau ya ada bapak-bapak jual mainan, aku nggak tahu kenapa aku harus beli mainan itu terus, padahal aku udah beli nih kemarin tapi bapaknya kan masih jualan lagi. Aku kan nggak mungkin beli mainan terus yang padahal aku tuh nggak pakai mainan itu gitu loh, mau dikasih ke anak kecil juga di sekitar aku tuh nggak ada anak kecil gitu, jadi aku nggak tahu harus kasih ke siapa. Nah yang kayak gitu tuh biasanya aku akan mendoakan sih, karena aku nggak bisa beli, jadi aku akan mendoakan semoga Allah cukupkan rezekinya, semoga bapaknya itu jualannya laris kayak gitu. Jadi
karena doa yang kita doakan ke orang lain itu, apalagi orang lain itu tuh nggak tahu, akan berbalik juga ke diri kita. Jadi kita sama aja kayak lagi doain diri kita gitu. Semoga percakapan aku hari ini bermanfaat ya. Ini tuh nggak bakalan aku edit no cut gitu, jadi mungkin kalian juga akan lihat aku bikin ini tuh nggak selesai dari tadi, karena ini namanya adalah art terapi. Jadi dengan bikin lingkaran-lingkaran kayak gini, garis-garis kayak gini tuh, ini tuh bisa membantu merilis stres, dan bisa jadi tuh ini akan aku kerjakan dalam 3 hari mungkin, karena aku cuma terapi dalam 1 hari tuh mungkin cuma 15-30 menit aja gitu. Sekian dulu dari aku. See you next time. Bye.